Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada yang mau konsultasi. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ini dengan Mas siapa ini ya? Ali Mubarok Ya, dari Jawa Timur. ya. Mau konsultasi gimana Mas Ali Mubarak yang ada di Jawa Timur? Di diri saya ini ada apa semacam kayak jin khotam itu, apakah ada aura negatif gitu loh. Soalnya ada yang bilang itu, yang katanya punya indigo itu bilangnya ada aura negatif gitu. Itu. Niku pripun? Ya, itu sebelumnya saya mau tanya dulu. Mas siapa ini tadi Mas? Lupa saya. Mas Mubarak ya? Ali Mubarok. Oh, Mas Ali. Mas Ali aja itu ya, biar panggilnya enak ya. Nggih. Eh, Nggih. Gini Mas Ali, sebelumnya seperti itu kita juga mau butuh diagnosa dulu dalam arti penelusuran. Itu apakah Mas Ali seperti itu apa pernah isian kodam atau pasang kodam ataupun mengamalkan amalan atau wiritan atau apa itu loh. Nggih, anu, napa? Nggih pengisian tapi lewat media. Jarak jauh atau jarak dekat? Jarak jauh. Berapa kali sampai jarak jauhnya? Insya Allah 2 kali. 2 atau 4? Nggih kula masih saya ingat. Sepertinya 4 kali ya, Man. Nggih tiga kali. Yang pakai kapsul? Nggih pakai kapsul niku, yang pakai kapsul niku sanes napa? Maksudnya kok niku lho. Kok mboten, maksudnya kok merasa bingung teng napa? Merasa sering bingung ngoten lho. Setiap pengisian kodam itu sampai kena mahar berapa? 250 yang lewat media, yang dari orang Jawa Timur sendiri. Yang dari Jakarta Selatan itu ya 250. Berarti Tapi lewat media yang ya semua itu lewat media, tapi ada medianya. Yang dari Jakarta Selatan itu media berupa cincin batu akik. gitu. Kalau yang dari daerah Jawa Timur sendiri itu berupa gelang. Ya, Mas Ali. Jadi dalam arti gini, kita terangkan dulu ya Mas ya. Mas Ali kan juga orang Jawa. Kita juga orang Jawa. Jadi dalam arti kita adab orang Jawa itu kan ada. Jadi dalam arti gini Mas Ali. Setahu saya dalam dunia spiritual itu untuk pengisian kodam itu secara jarak jauh itu tidak ada. Jadi dalam arti untuk pengisian kodam itu yang betul, yang tepat itu harus melalui ritual puasa. Selama puasa itu mengamalkan bacaan doa mantra kodam tersebut. Jadi dalam arti kalau jarak jauh, apalagi secara higienis itu tidak ada, itu endingnya biasanya itu yang ditimbulkan hanya dampak energi negatif gitu loh. Jadi dalam arti energi negatif itu sering emosi yang tidak disadari, sepatah dua patah kata, gampang marah-marah tanpa sebab. Terus sering cekcok dengan pasangan sendiri. Dalam arti juga itu kalau belum ada jodoh itu nanti akan menjadi penghalang penghambat perjodohan. Kenapa seperti itu? Karena melihat lawan jenis cewek atau perempuan itu sepertinya suka, didekati itu lari nggak mau, karena melihat di tubuh seseorang itu yang ada energinya negatif itu seperti menakutkan atau serem atau gimana ya, itu seperti itu. Dan nanti kalau
ibaratnya sudah rumah tangga, ada pasangan, itu sering cekcok dengan pasangan. Kalau itu kadang-kadang itu sering putus pacaran di tengah jalan. Itu juga kecemasan itu melanda. Itu kalau malam seperti ini mau tidur, itu pikiran itu halusinasi ke Surabaya, ke Jakarta baru bisa tidur. Jadi kayak akan-akan tuh kayak kecemasan. Itu seperti itu. Sulit tidur. Nah, itu sampai sulit tidur itu kan karena sampai selama ini semenjak sampai pemasangan katanya kodam itu kan yang dari jarak jauh atau apa itu seperti itu kah? Tapi niku yang bener keempat kali, tapi keempat kalinya itu cuman lewat kapsul aja, maksudnya nggak ada media. Ya medianya dua kapsul itu namanya kapsul 14 instan. Itu kan untuk mempercepat atau untuk mendapatkan pasangan, soalnya saya juga belum dapat jodoh gitu loh. Lah ya sekarang gini Mas Ali, masalah jodoh itu kan rezeki, itu kan yang Maha Kuasa yang memberi. Jadi dalam arti kalau sampai itu memunajat minta petunjuk pertolongan sama yang Maha Kuasa, itu nanti yang Maha Kuasa akan memudahkan, melancarkan. Tapi nanti kalau sampai dengan lantaran itu kan ibaratnya makhluk atau sejenis kodam atau jin itu kan sampai minta pertolongan sama itu loh. Jadi dalam arti apa ya, itu mungkin malah akan menjadi jauh gitu loh. Jadi seakan-akan minder atau gimana itu loh. Itu kan seperti itu. Jadi dalam arti juga kan sampai orang Jawa, saya juga orang Jawa, jadi dalam arti pakem keilmuan orang Jawa itu kan ada. Jadi dalam arti gini loh Mas Ali, seseorang itu kalau menurunkan suatu keilmuan ya, itu atau dia itu dalam arti pengisian itu kalau usianya itu sudah matang. Nah, usia matang itu sudah melampaui 40 tahun ke atas, dan itu juga harus pernah menikahkan anaknya. Itu syarat mutlak pedoman orang Jawa seperti itu. Jadi seorang ingin menurunkan suatu keilmuan itu harus ada persyaratan itu. Itu persyaratan satu, yaitu usianya itu sudah matang, sudah melampaui 40 tahun ke atas, dan itu sudah pernah menikahkan anaknya gitu loh. Kalau tapi saya belum ada, saya masih 33 tapi belum dapat. Enggak, maksud saya itu sampean itu kan intinya gini loh Mas Ali. Jadi dalam arti kalau sampean mau pengisian kepada seseorang ya. Nah, seseorang itu ya apa yang sampean sebut guru atau master atau gimana, itu kan itu harus memenuhi syarat. Syarat itu kan pedoman pakem orang Jawa itu, kalau seseorang orang Jawa itu menurunkan keilmuan itu kan orang itu harus usianya sudah matang. Itu loh. Satu, matang itu usia 40 tahun ke atas. Yang kedua itu sudah pernah menikahkan anaknya. Nah, tapi kalau sampai itu intinya mencari keilmuan ataupun pengisian itu kepada seseorang itu yang belum usianya matang atau belum pernah menikahkan anaknya, itu kan sama saja tidak ada persyaratan dalam arti kategori pakem orang spiritual orang Jawa itu kan seperti itu. Gitu loh. Nah, apalagi kalau sampai 33 itu kan sudah masa ya terlambat lah, itu terlambat. Tapi sampai jangan kecemasan hati, jangan apa, intinya jangan bimbang, nanti itu masih ada. Intinya sampai itu dengan doa dan syariat itu nanti akan bisa terwujud ya. Doa syariat itu cepat terwujud. Itu kalau sampean cuma hanya doa saja nggak akan bisa cepat terwujud. Soalnya apa, orang itu punya masalah, orang kena musibah, orang punya hajat, itu ibaratnya itu berdoa 1 kali 2 kali dikabulkan, yaitu niat orang sejawa enak semua. Dalam arti nggak ada orang yang susah. Jadi dalam arti doa yang cepat terijabah itu yang ada syariatnya itu loh. Seperti itu, nggak usah cemas itu. Ini Mas Ali
Mas Ali telepon sama saya, itu kepala goyang-goyang itu enggak? Nggih. Kayak orang mabuk itu ya. Nggih. Lek kula merasa maksudnya bingung, maksudnya kajenge mau bicara tuh kayak bingung gimana itu loh bahasanya. Ya itu Bingung gimana gitu iya, loh. kayak sama ini kepala pusing kan, kepala Ya, goyang-goyang itu. pinter gimana gitu. Kepala kayak sama goyang-goyang itu. Nggih. Perutnya mual enggak? Mboten. Terus itu tangannya itu keluar keringat dingin ya? Nggih, nggih. Tapi mboten Iya. tapi mboten maksudnya ini enggak seberapa nggih. Terus Kayak ada napa? Kayak ada napa lemak jantung gitu loh katanya iya. kata. Terus di pundak itu kayak berat, kayak ada yang jalan gitu ya? Mboten, tapi koyo niku koyo seperti Iya, paham. Kayak kesemutan. seperti kayak ya nopo. Iya. Bingung menjelaskan. Ini sampai asli Madura ini ya? Kalau bahasanya Madura. Mboten asline Jawa tapi napa bapak kula niku tiyang Jombang tapi Jombang. lek ibu kula Pasuruan. Daerah Pasuruan. Ya, itu Mas, itu apa intinya ya, kemungkinan juga ini indikasi saya sampai itu ada nasab atau kodam yang dari leluhur, tapi itu semua benturan sama yang dari pendatang, yang dari isian-isian itu. Gitu loh. Soalnya media kula nggih mboten media kula iku mboten 1 atau 2 nggih lebih. Lah iya itu. Tapi lek sing kalau dari yang spiritual itu dari yang maksudnya yang saya yakin itu yang dari yang dari Jawa Timur sendiri sama yang Jakarta Selatan itu yang saya yakini maksudnya. Yang saya orangnya yang saya maksudnya yang saya percaya amanah gitu loh maksudnya. Yaitu dari Jawa Timur ya sama itu Jakarta itu. Iya. Tapi medianya apa? Medianya yang dari Jakarta itu berubah batu sama itu yang non media ya kapsul 14 intan. Ya, itu gini Mas. Dalam arti apa? Sampean itu Mas Ali itu ibarat maaf ya ini nanti maaf ya sebelumnya ya. Itu ibarat sampean itu korban ilmu internet gitu loh. Jadi korban ilmu internet itu kan sebetulnya kan ilmu-ilmu yang ada di internet itu kan hanya sebatas tambahan saja. Jangan dijadikan pedoman dasar. Yang dijadikan pedoman utama itu yang membimbing secara langsung. Gitu loh. Itu satu. Soalnya apa? Ini kan perbedaan antara ilmu dan ngelmu. Nah, ilmu itu kan bisa dipelajari dan bisa diperjualbelikan. Sedangkan ngelmu itu dituku kanthi lelaku gitu loh. Itu seperti ini. Jadi dalam arti itu kalau sampai itu kayak laku ngelmu tanpa guru gitu loh. Soalnya apa? Saya mengatakan seperti itu soalnya apa? Itu sampai mempelajari suatu keilmuan itu hanya di media sosial. Jadi dalam arti guru sampai itu kan semu. Gitu loh. Itu seperti tapi, itu. Di rumah saya ya sering ya enggak seberapa sih. Ada kejadian aneh kayak saya tinggal keluar itu tiba-tiba lampu itu mati sendiri itu dari siapa itu loh. Ya itu kan gini Mas, jadi dalam arti seseorang itu kalau diikuti kodam yang dari pendamping nasab leluhur ataupun dari ya, intinya ya dari turunan, itu satu, itu sering mencium bau-bau wangian, kedua itu sering melihat bayangan kelebatan, ketiga itu
sering mimpi kenyataan. Di dalam mimpi itu pergi ke suatu tempat dan nanti di dunia nyata itu melihat tempat tersebut seperti dalam mimpi. Nah, itu seperti itu. Itu kalau merasa tiga itu berarti ada indikasi dari leluhur gitu loh. Tapi kalau sampai kayak cemas itu seperti itu. Terus kalau sampai kan juga sering itu loh, kalau pagi hari itu mau ke kamar mandi mau gosok gigi selalu mau muntah-muntah itu. Gila, sesudahnya itu. Ya iya itu kan karena apa? Benturan energi itu terus sampai kecemasan mau tidur itu susah kalau pikiran belum halusinasi kemana-mana itu. Terus apalagi kok sampai itu naik kendaraan bermotor itu selalu ngeblank, pikiran nggak fokus. Itu berarti. Terus apa jenenge? Masalah nasab leluhur nih gimana? Maksudnya ada juga orang yang bilang tapi harus dibangkitkan itu dengan, maksudnya saya harus cari guru yang terdekat di daerah saya gitu. Ada yang bilang juga kayak seperti jenengan. Nah itu kan karena apa Mas? Itu kan dalam arti sampean itu kan ada nasab atau kodam yang dari leluhur itu dalam arti belum aktif, belum selaras. Jadi dalam arti kalau sampean itu baru berdiri di teras, belum masuk ke ruangan tamu, belum masuk ke rumah, soalnya pintu itu belum terbuka. Jadi dalam arti portal gaib sampean itu kan belum kebuka. Jadi portal gaib itu harus kebuka. Nah itu nanti intinya nanti bisa selaras dan aktif gitu loh. Itu soalnya hati sampean itu kan saya tahu hati sampean itu jiwanya jiwa spiritual, dan sampean itu seakan-akan itu pengen bisa menolong atau dalam arti untuk penyembuhan itu. Tapi sampean kan seperti itu kan belum itu ada yang membimbing atau yang gimana itu belum menemukan seperti itu gitu loh. Ini seperti itu. Terus nih saya itu tadi merasakan kayak merinding 2 kali ya, 2 kali barusan. Di punggung kayak kerasa kayak gimana gitu, kayak ya merinding gimana gitu maksudnya, sulit dijelaskan juga. Lah ya itu kayak apa, kesemutan. Jadi dalam arti gini Mas Ali itu kayak kita itu bisanya itu hanya itu mengaktifkan ataupun menyelaraskan ataupun memunculkan kodam yang ada di dalam tubuh. Jadi dalam arti kodam yang dari nasab leluhur maupun yang dari isian itu kita dengan media air doa seperti ini. Jadi dalam arti kita kan ada media air doa itu, jadi ada proses prosedurnya. Soalnya apa? Itu kan nanti kan kalau untuk mengeluarkan itu kan urusannya kan dengan gaib. Jadi dalam arti kita kan proses prosedurnya seperti itu. Jadi nanti air doa itu kan kalau jarak jauh itu nanti kita kirim. Jadi untuk mengirim air doa itu kan intinya kan kita itu tidak saling merugikan dan dirugikan. Jadi dalam arti kita itu ada rasa tanggung jawab gitu loh. Itu kan seperti itu. Terus kalau katanya yang orang indigo tapi nggak belajar dari, nah maksudnya yang dari nggak ilmu, maksudnya emang dari lahir itu bilangnya ada aura negatif di tubuh saya, itu gimana pribun? Ya itu kan kalau kita untuk semua ya, walaupun itu mungkin ada seperti apa, seperti itu, seperti ini, ya itu ya intinya kan di luar logis. Dalam arti di luar logis itu di luar pikiran kemampuan kita. Dalam arti boleh dikatakan itu juga mungkin karomah atau apa, itu untuk menyelaraskan. Nanti itu ya kita tetap menggunakan air doa seperti ini. Jadi dalam arti air doa itu kan itu untuk proses prosedurnya itu nanti via kirim. Nanti jadi dalam arti untuk via kirim itu kan kita ada rasa tanggung jawab, tidak saling merugikan dan dirugikan. Nah, dalam arti kategori nanti proses prosedurnya itu nanti untuk pengecekan pertama itu nanti dengan air putih biasa atau air yang lainnya. Yang dari situ nanti kalau untuk pengecekan yang kedua itu nanti dengan air doa yang dari kita, yang dari kiriman gitu loh. Itu kan seperti itu. Terus ada juga yang bilang orang jauh Aceh, dari Aceh itu
ilmu saya bisa sempurna kalau sudah menikah. Ada juga yang bilang seperti itu. Ya itu Mas apa? Itu nanti tergantung seseorangnya itu nanti itu yang penting itu kan nanti diselaraskan dulu. Jadi dalam arti tidak harus menunggu menikah atau gimana. Itu kan untuk mempelajari itu kan untuk menyelaraskan kan seperti itu. Tapi kan beda lain kalau untuk menurunkan suatu keilmuan gitu loh. Tuh. Terus ada pertanyaan, Terus ini gimana? ini pripun masalah pengisian terus jenengan 4 kali nih ya. Ya, jadi 4 kali niku efek teng tubuh niku benturan energi nopo maksudnya apa kebanyakan negatifnya atau positifnya di kehidupan. Ya itu kan gini Mas, semenjak sampean pengisian itu kan pengisian secara higienis. Dalam arti untuk pengisian kayak kodam atau apa itu kan yang betul yang tepat itu kan harus melalui ritual puasa. Nah, selama puasa nah itu nanti membacakan mantra doa kodam tersebut. Jadi dalam arti untuk secara higienis itu biasanya itu akan menimbulkan dampak energi negatif itu loh. Jadi dalam arti energi negatif itu kan sering emosi yang tidak disadari, sepatah dua patah kata, gampang marah-marah tanpa sebab, terus nanti juga akan menjadi kecemasan hati, mau tidur itu susah, halusinasi kemana-mana dulu, terus itu juga jauh dari ibadah, sholat itu kadang sering lupa rakaat, terus nanti di kamar mandi mau gosok gigi itu selalu mau muntah-muntah nggak bisa, terus itu juga pikiran ngeblank, naik kendaraan bermotor itu tidak fokus, terus juga nanti endingnya juga itu jauh dari jodoh, sulit mendapatkan pasangan cinta. Soalnya apa, wanita sekiranya itu suka mau didekati itu nanti dia lari nggak mau. Soalnya apa, wanita tersebut melihat tubuh di sampingnya atau di dalamnya itu sosok wajah yang mengerikan atau menakutkan. Nah itu dari dampak pengisian-pengisian seperti itu. Itu kan pengisian-pengisian itu kan sebetulnya kan dari pakem orang Jawa itu kan tidak ada. Dalam arti untuk pengisian kodam jarak jauh itu kan nggak ada Mas itu. Itu kan hanya nafsu dunia saja itu. Jadi dalam arti apa ya itu apa yang tak katakan tadi itu untuk pengisian kodam itu yang tepat itu kan harus melalui ritual puasa. Selama puasa mengamalkan bacaan mantra tersebut. Kalau secara higienis itu nanti bukannya kodam tapi energi negatif itu. Nah, apa yang disebut energi negatif atau kodam itu kan sebangsa jin yang masuk itu, yang mempengaruhi itu. Oke, tapi pas yang katanya lewat apa pengisian kan itu kapsulnya buat penyatuan, tapi pas saya penyatu kebanyakan kan kalau dari orang lain yang memahari itu media tersebut kebanyakan merasakan energi kayak tangan gerak sendiri, tapi saya itu waktu penyatuan itu nggak merasakan apa-apa. Ya itu kan mungkin benturan energi itu mungkin yang dari pendatang itu yang dari isian itu kalah sama yang dari leluhur sampean. Soalnya apa? Yang di leluhur sampean itu kan sifatnya itu menjaga atau mendampingi gitu loh. Itu seperti itu. Soalnya ya 2 kali itu sama orang Jakarta sama orang Jawa Timur sendiri itu kebanyakan saya nggak merasakan waktu penyatuan kan. Kalau orang lain yang apa maksudnya di testimoninya itu banyak itu loh, tapi saya nggak merasakan Nah itu. ini kalau sampean Mas Ali sampean telepon sama saya dari tadi sampai sekarang itu kan kepala goyang-goyang kan, kayak orang mabuk itu. Ya, saya nggak menyadari, tapi saya agak gimana gitu loh. Ya, kalau merasa merinding 2 kali kayaknya, merasa bingung juga, merasa sulit penjelasannya, terus kayak itu telapak tangan saya berkeringat, iya. Hmm. Kalau goyang-goyang, ya gimana ya, kayak Kayak orang bingung sendiri. kayak orang bangun tidur goyang-goyang kepala itu goyang-goyang sendiri ringan lah itu kayak orang mabuk itu loh. tapi tapi saya nggak menyadari, maksudnya kalau yang saya sadari itu ya rasa itu merinding itu.
Ya itu kan anu kayak rasa hangat, iya. rasa hangat, seperti hangat. Ya itu kan Kayak yang dari leluhur sampai kan interaksi ini sama saya. Gitu. Terus ada ini masalah media ada juga yang orang Indigo tuh bilang ya seperti apa media taring harimau itu ya seperti itu asli apa tidak itu suruh dibuang atau dijual lagi itu katanya orang Indigo itu. Itu soalnya ada batu batu namanya apa kayak mata kucing tapi itu otaknya itu Gundurwo katanya. Ya itu gini Mas, jimat-jimat seperti itu ya, itu tidak sembarangan membuang, tidak sembarangan itu memberikan kepada orang. Jadi dalam arti gini Mas, tak jelaskan, kalau jimat-jimat itu dibuang, itu nanti kalau cara buangnya itu tidak ada syariatnya, tidak ada yang ahli khusus. Nah itu kan endingnya itu nanti yang dibuang itu kan tempatnya, tapi yang di dalam tubuh, yang di dalamnya itu kan nanti tidak terima, itu juga bisa. Terus ibaratnya itu kalau sampai mengasihkan atau menjual ke orang lain, itu nanti kalau orang lain itu dipakai yang tidak bagus, nanti kan sampai kena imbasnya juga itu loh. Itu seperti itu. Jadi untuk membuang atau menjauhkan dari kehidupan itu kan hanya itu ada yang ahli khususnya itu Mas. Terus ada ya pertanyaan lagi? Halo. Dengan saya pribadi. Halo, gimana Mas? Media ya seperti yang saya katakan barusan itu di kehidupan itu efeknya negatif apa positif? Ya itu kita kembalikan lagi ke sampean media-media jimat-jimat itu, intinya itu sampean itu ada hajat apa, ada keinginan apa itu loh. Jadi dalam arti itu kalau intinya itu mengganggu aktivitas dalam kehidupan sampean, yaitu dijauhkan saja dari kehidupan sampean itu loh. Tapi kalau sampean merasa nyaman ya itu dipakai saja itu loh. Itu kan kita kembalikan ke sampean lagi. Jadi dalam arti kita tidak bisa memaksa itu loh Mas. Dari ya memaksa seseorang itu kan kita tidak bisa gitu loh. Soalnya di kehidupan saya di masa lalu ya kayak itu loh, saya itu nggak pernah, maksudnya nggak baik sama orang, tapi saya maksudnya kayak cara bahasa Jawanya itu digarai gitu loh, maksudnya sering kayak gitu itu. Ya itu malah justru malah bagus itu Pak, sering digarai, disalahi orang itu. Jadi dalam arti untuk gimana kita itu sanggup enggak untuk melawan itu. Jadi dalam arti kalau kita disalahi itu kan ibaratnya kita itu menampung pahala itu loh. Ada yang fatal masalah ya masalah apa ngakunya ini masalah orang, maksudnya ngakunya janda apa bilangnya janda ternyata istri orang itu sudah lama, tapi itu yang bikin fatal apa di kehidupan pribadi saya. Itu kan saya itu ibaratnya ditipu apa ya, dibohongi. Awalnya saya percaya kalau dia janda, tapi apa ujung-ujungnya dia punya suami gitu loh. Itu saya semakin apa intinya itu bahasa Jawanya itu ya kayak mencari media yang bisa menjaga diri, maksudnya gitu loh, kayak biar gak diremehkan orang, gak dibohongi orang gitu loh. Kalau saya kan gak niat buruk sama orang, tapi kok di Jadi dalam arti ya itu kan itu sudah apa interaksi itu kayak kodam-kodam yang dari leluhur sampai sebetulnya dia pengen mengutarakan sesuatu, pengen memberi pesan apa-apa, kan kita nggak tahu gitu loh. Jadi saya lihat di video jenengan itu
lewat WC itu ada orang minum air lalu ya pakai headset headset itu lalu kayak seperti kerasukan itu yang cek Kodam itu di video Facebook itu. Ya itu memang seperti itu Mas. Jadi dalam arti itu menyelaraskan atau mengaktifkan Kodam. Itu nanti kan kita bisa itu menanyakan harapannya apa, keinginannya apa, pesan-pesannya apa, itu Kodam yang dari mana. Kan kita nanti bisa menanyakan seperti itu. Jadi dalam arti kan media-media itu kan ada itu. Nanti kan itu kan apa yang tak jelaskan tadi itu untuk kita kan ada media air doa seperti ini. Nah itu nanti dikirim lewat via kantor pos. Jadi dalam arti dikirim itu kan tidak saling merugikan dan dirugikan. Terus nanti untuk tahap pertama itu untuk pengecekan Kodam ataupun netralisir itu nanti dengan air putih biasa atau air aqua. Nah setelah paketan itu datang itu nanti dengan air doa seperti ini kita untuk mengecek ataupun menetralisir energi negatif yang ada dalam tubuh itu. Jadi semua kan ada prosesnya itu. Terus nanti kan telepon lihat video seperti itu dengan handset, dengan jarak jauh, video call seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi? Niki kula dari tadi kan mboten VC tapi jenengan nggih sepertinya nggih merasakan kan ya. Saya rasakan. Gimana yang dirasakan? Maksudnya napa? Saya belum menjelaskan tapi ya hampir benar lah berapa persen gitu. Kalau saya merasakan kayak itu di punggung bagian pundak bagian belakang itu ya merasakan itu saya tadi 2 kali lah ya itu mungkin ada Kodam yang ingin keluar atau interaksi itu. Tapi gimana ya rasanya masih bingung aja gitu kalau jelasin sama jenengan gitu loh, kalau bahasanya juga gitu, kalau ya maksudnya yang jelasin itu yang terjadi itu loh pada diri saya pribadi itu. Ya kayak gimana gugup gimana gitu. Ya. Kayak ya seperti canggung gimana gitu. Beda sama kalau kayak sama orang lain, saya itu ya kadang merasakan ya biasa saja. Ini kepala semakin goyang-goyang ya Mas? Ya saya kayak gimana loh, saya kayak merunduk kayak gimana goyangnya. Kalau goyang sih kayak seperti goyang tapi saya kayak bingung, maksudnya kayak nggak kepala saya kayak pengen gerak-gerak gitu loh. Ya itu itu kita kembalikan lagi ke sampean. Jadi dalam arti nanti kalau gini Mas, kalau sampean pengen untuk mengaktifkan ataupun menyelaraskan ataupun netralisir gitu, nanti sampean kirim alamat yang lengkap itu, terus nanti kita kirim air doa seperti ini gitu.